Sepanjang sejarah Indonesia itu belum pernah kita mencapai indeks seperti ini. Dan tugas kita bukan hanya untuk mempertahankan, tapi kita akan menaikkan, kan masih ada persentase yang belum tercapai di atas itu. Jadi sekarang banyak negara gagal, nggak bisa nyala listriknya di siang hari, hanya malam hari saja. Mereka nggak sanggup membiayainya kan. Prinsip saya, kita tidak bisa bicara tentang apapun, tentang kehebatan Indonesia kalau Indonesianya nggak rukun ya. Kita sangat bersyukur ya, karena indeks kerukunan kita itu tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia sekarang. Indeksnya itu 82, sekian. Sepanjang sejarah Indonesia itu belum pernah kita mencapai indeks seperti ini. Dan tugas kita bukan hanya untuk mempertahankan, tapi kita akan menaikkan, kan masih ada persentase yang belum tercapai di atas itu. Supaya lebih konstruktif capaian kita nanti. Jadi indeks kerukunan ini juga nanti harus terukur. Maka itu kita bikin early warning system yang kita istilahkan dengan irukun. Ya, irukun ini adalah deteksi dini manakala ada fenomena-fenomena ketegangan dalam masyarakat itu, maka jaringan Kementerian Agama mulai dari KUA, Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten dan kota madya, sampai kepada wilayah, sampai ke tingkat pusat dalam waktu yang sangat singkat. Kementerian Agama juga bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan, Menteri Dalam Negeri, ya, TNI, dan semua pihak yang kira-kira relevan dengan Kementerian Agama. Kita sudah lakukan MOU. Nah, jadi berbanding lurus antara deteksi dini, jadi irukun itu dengan target-target kita ke depan. Prinsip saya, kita tidak bisa bicara tentang apapun, tentang kehebatan Indonesia kalau Indonesianya nggak rukun ya. Yang penting kerukunan. Apa artinya kita punya mobil mewah tapi nggak bisa ke jalanan, takut dilempar ya. Apa artinya kita punya rumah mewah tapi tidak bisa keluar rumah, itu penjara. Itu sama saja dengan sangkar emas. Tapi coba kita lihat sekarang ini. Indonesia itu Masya Allah, walaupun kita negara yang paling plural di muka bumi ini, di kolom langit ini, tetapi negara juga yang paling, Indonesia juga yang paling rukun. Ini bukan takabur ya, bukan sombong, tapi carikan pembanding Indonesia. Tidak ada suatu negara di Indonesia ini yang seplural Indonesia. Lebih dari 15.000 pulau. Ya, berapa etniknya, berapa agamanya, berapa warna kulitnya, begitu luasnya, tetapi kita bisa menyumbangkan kedamaian dunia. Dan gayung bersambut pun juga kita sekarang ini memiliki presiden yang luar biasa. Pak Prabowo ini sekarang menjadi viral ya kan. Statement-statement di PBB, statement pertemuan-pertemuan regional kita. Sekarang ini banyak sekali kepala negara mengunjungi Pak Presiden kita. Ya, ini hampir setiap minggu kepala negara dari ngantri masuk ke Indonesia untuk ketemu dengan Bapak Presiden kita. Tentu mereka itu akan belajar. Coba, mana ada. Jadi sekarang banyak negara gagal. Gak bisa nyala listriknya di siang hari, hanya malam hari saja. Mereka nggak sanggup membiayainya kan. Tapi di tengah-tengah masyarakat yang dunia sedang krismon ini, Indonesia itu justru melakukan hal yang sangat kebalikan. Ada makanan gratis, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada pengobatan gratis, kemudian juga ada sekolah rakyat, semuanya serba gratis. Ada sekolah Garuda untuk kepemihakannya kepada anak-anak super cerdas kita. Ada Koperasi Merah Putih, negara hadir untuk memberikan modal agar masyarakat yang tidak punya pekerjaan efektif itu bisa dapat. Kita juga punya BNPB, setiap kali ada kecelakaan, ke gempa bumi, itu dalam tempo yang sangat singkat, BNPB ini turun tangan memberikan pertolongan pertama, bahkan sampai membangunkan rumah, ada perumahan rakyat. Kemudian juga banyak sekali model-model pemberdayaan. Maka itu Pak Prabowo sekarang ini benar-benar sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stabilitas ekonominya, alhamdulillah. Saya kira negara G20 itu kita adalah urutan kedua setelah Cina itu kan. Nah, kemudian juga inflasi kita itu masih berkutat di bawah 2. Pertumbuhan kita itu di sekitar 5. Bandingkan dengan Timur Tengah. Turki misalnya, negara besar itu,
inflasinya per kemarin itu adalah 32. Nah kita cuma 1%. Nah di sana apa ya, inflasi yang tinggi itu mata uangnya sekian banyak nolnya, tetapi nilainya kurang. Nah kita stabil, rupiah kita itu termasuk mata uang yang diperhitungkan. Ada fluktuasi sedikit tapi cepat recovery-nya kan. Ya, jadi stabilitas politik kita juga demikian. Nah, negara-negara mayoritas Muslim terutama kan, saya kira carilah samanya Indonesia. Maka itu saya minta kepada kita semuanya warga masyarakat bangsa Indonesia, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Kita sangat bersyukur karena punya bangsa seperti Indonesia, tapi kita jangan mabuk, jangan juga over confident ya. Karena jika Tuhan menghendaki kan bisa kita dilakukan, bisa saja Tuhan menghendaki sesuatu yang berkebalikan juga. Mari kita syukuri, kata kunci yang sangat penting. Syukuri apa yang ada dan bersabar terhadap cobaan. Dua sayap kehidupan kita, syukuri kenikmatan, bersabar terhadap penderitaan, maka insya Allah kita akan jalan naik langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.